Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah perkenankan kita untuk mengadakan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan terakhir kemarin, yaitu masalah memandikan jenazah. Masalah yang pertama hendaklah disegerakan. Fa'idha matal mayyit wajaba ala ta'ifah minan nas an yubadiru ila ghaslihi, menyegerakan untuk segera dimandikan. Kemudian wa yura'iya fi ghaslihi al-umur, hendaklah diperhatikan ketika memandikan mayit perkara-perkara yang berikut. Kemarin telah kita baca sampai ada 9 masalah ya yang hendaknya diperhatikan, bahkan yang ke-10 ya. Kemudian masalah berikutnya waliman tawalla ghaslahu ajrun azim. Barang siapa yang menjalankan memandikan mayit atau berkompeten melaksanakan kewajiban ini, maka baginya adalah ajrun azim, pahala yang begitu besar bagi orang yang memandikan jenazah. Bisyartain itsnain, tapi dengan 2 syarat. Kata Syekh Al-Albani, hendaklah memenuhi 2 syarat. Al-awwal, syarat yang pertama, ayastura alaih, hendaklah menutupi atasnya, artinya menutupi aib si mayit. Wala yuhaddis bima qad yara minal makruh, dan tidak menceritakan apa yang dianggapnya, apa yang dilihat dan dianggapnya tidak bagus, aib bagi si mayit yang tidak disukai. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghassala musliman, barang siapa yang memandikan seorang muslim, fakatama alaih, kemudian dia menyembunyikan aib-aib yang ada pada seorang muslim, ghafara lahullahu, maka Allah akan memberi ampunan kepada orang yang memandikan mayit tadi arba'ina marrah, sampai 40 kali. Mengampuni, ampuni lagi, sampai 40 kali ampunan. Wa man hafara lahu, dan barang siapa yang menggali untuknya, untuk jenazah muslimah, fa'ajallahu, dan sampai ke pengurukannya, hafara, melubangi dan sampai menguruknya, ujriya alaihi ka ajri maskan, maka akan mendapatkan pahala, diberi pahala atasnya bagaikan ditempatkan, atau diberi tempat, askanahu iyahu ila yaumil qiyamah, seakan-akan dia mendapatkan tempat
rumah sampai hari kiamat. Wa man kaffanahu kasahullah yaumal qiyamah. Dan barang siapa mengkafani si mayit, maka Allah pun akan memberi pakaian di hari kiamat min sundusin wa istabrak al jannah, dari pakaian yang lo-lo ya, mutiara yang berkilau-kilau ya, di dalam surganya. Ya. Baik, itu syarat yang pertama, menutup auratnya ya, tidak mendedahkan kepada yang lainnya setelah memandikan. Syarat yang kedua, asani ayyam baghiya bidzalika wajhallah. Orang yang memandikan mayit itu hendaklah syaratnya ikhlas karena Allah, enggak punya tendensi apapun. La yuridu bihi jaza wala syukur, tidak menghendaki upah, demikian juga tidak menghendaki pujian. Wala syai'an min umuri dunya, dan tidak menghendaki sesuatu apapun dari urusan-urusan dunia. Lima taqarrara fi syar', sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Allah. Anallaha tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal ibadat, tidak akan menerima ibadah-ibadah illa ma kana khalisan liwajhil karim, kecuali kalau ibadah itu memang ikhlas karena wajah Allah yang maha mulia. Ini syarat yang kedua, ikhlas dalam mandikan mayit, tidak punya tendensi apapun. Wal adillah ala dzalika minal kitabi was sunnah katsirah jiddan. Dalil-dalil yang demikian itu banyak sekali dari Quran dan Sunnah. Wastajzi'u huna bi dzikri sittah minha. Tapi di sini akan saya sebutkan di antaranya 6 dalil-dalil tentang keikhlasan dalam beribadah, terutama di sini yang kaitannya dengan memandikan mayit. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Di akhir surat Al-Kahfi Allah menyatakan, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya itu manusia seperti kalian biasa, manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja aku diberi wahyu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Wahyu itu diantaranya bahwasanya ilah kalian, sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang tunggal, maha satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharap akan pertemuan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah beramal dengan amalan yang saleh. Wala yusyrik, jangan menyekutukan bi'ibadati rabbih ahada, dalam beribadah kepada Rabbnya, ahadan, kepada seorang pun. Ini menunjukkan keikhlasan. Jangan dalam ibadah itu punya tendensi selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua dari ayat Al-Qur'an juga, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali hanya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan bagi Allah seluruh agamanya. Yang ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ma'ruf masyhur ya tentang keikhlasan dalam niat. Yang keempat, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bashir hadhihi al-ummah bisana wa tamkin fil bilad wan nasru war rif'ah fid din wa man amila minhum bi amalil akhirah lid dunya falaysa lahu fil akhirati nasib. Yang keempat, bashir hadhil ummah, beri kabar gembira bagi umat ini. Bisana, yaitu dengan pujian-pujian. Wa tamkin, kekokohan. Fi bilad, dalam satu negeri. Wa nasr, dan pertolongan. Wa rifa'ah fid din, ketinggian dalam agama. Nah, syahid di sini. Wa man amila minhum bi amalil akhirah lid dunya, barang siapa beramal dari umat ini bi amalil akhirah, amalan-amalan akhirat lid dunya, kok karena dunia. Amalan memandikan jenazah, amalan akhirat, kok karena dunia. Nanti anak-anaknya supaya tahu dengan saya, loh bapakmu dulu yang mandikan aku, misalnya ya. Amalan akhirat untuk dunia. Mencari ilmu, amalan akhirat. Maka ada riwayat apa? Man talabal ilm la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya. Ketika dia belajar tidak mengharap akan akhirat, tapi hanya li'aradin minad dunya, karena barang-barang dunia, lam yajid raihatal jannah, tidak akan mendapat baunya surga. Nah, ini pentingnya ikhlas juga dalam talabatul ilmi. Maka di sini wa man amila minhum bi amalil akhirah lid dunya, barang siapa yang beramal dari kalangan umat ini amalan-amalan akhirat kok karena dunia, falaysa lahu fil akhirati nasib, maka baginya tidak ada di akhirat nanti nasib, bagian. Dan yang kelima, an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan ghasa yaltamis ajra wa dzikra ma lahu. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqal, maka seorang laki-laki tadi mengatakan, ara'aita rajulan, bagaimana ya Rasulullah pendapatmu tentang seseorang ghaza, berperang, yaltamis al ajr, dalam berperang itu untuk supaya dapatkan pahala, wa dzikra, tapi juga supaya disebut-sebut, wah dia itu pemberani. Dia cari pahala dari Allah, tapi juga pujian manusia, wa dzikr, penyebutan orang. Dia supaya dikatakan dia seorang yang sujaah, pemberani. Malahu, bagaimana orang ini? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, la syai' lahu, enggak dapat apa-apa dia. Fa'adaha thalatha marrat, yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai' lahu. Orang itu ulang lagi, maka Nabi pun mengatakan la syai'a lahu, enggak ada apa-apa, enggak dapat apa-apa. Tsumma qal, kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amal, Allah tidak akan menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali amalan itu ikhlas, wabtuha wajhuhu, dan karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, syarat amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harus ikhlas karena Allah, dan syarat yang kedua
harus mutabaah, mencontoh, mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Mutabaah, mengikuti ittiba kepada Nabi. Ikhlas karena Allah tanpa ada tendensi selain Allah Subhanahu wa taala, selain akhirat, pahala akhirat. Yang kedua adalah harus mutabaah. Itulah makna la ilaha illallah. La ilaha harus ikhlas. La ilaha, tidak ada yang dituju, yang diibadai illallah, kecuali Allah. Kemudian syarat yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Itulah Muhammad sebagai ittiba, sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai sampel dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir tentang keikhlasan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi. Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, anna aghna syuraka anisyirki. Saya maha kaya, saya enggak butuh sekutu-sekutu. Faman amila li amalan, maka barang siapa yang beramal untukku, amalan, suatu amalan, asyraka fihi ghairi, yang kemudian dia menyekutukan dalam amalan itu selain aku, fa ana minhu bari, maka saya berlepas diri dari orang yang beramal karena aku, tapi karena juga yang lain aku, selain aku. Wa huwa lilladzi asyrak, dan amalan itu kepada yang disekutukan selain aku. Ini dalam hadis qudsi demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi poin yang diangkat oleh Syekh di sini, baginya adalah pahala yang besar sekali memandikan mayat itu, tapi dengan syarat menutupi aurat atau aib, cacat yang ada pada mayit. Dan yang kedua, dalam memandikan itu tidak punya tendensi apapun kecuali hanya keikhlasan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu ta'ala. Masalah yang berikutnya, wa yustahabbu liman ghaslahu ay yaghtasila. Dimustahabkan, disunnahkan bagi orang yang memandikan mayit, setelah itu hendaklah ay yaghtasila, hendaklah mandi juga. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian dengan hadis Nabi, man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang memanggul mayit, membawa ke kubur, falyatawadda, maka hendaklah berwudu. Wudu bagi yang manggul, kemudian mandi bagi orang yang memandikan. Itulah ajaran agama kita. Setelah mandi, bukan berarti itu najis ya, atau apa ya, namanya orang manggul kan, kalau di tempat kita apa namanya, baldus apa, banduso apa banduso. Bukan itu berarti najis, harus wudhu, enggak. Tapi ini memang sunnah demikian. Lah kalau khurafat, bagi yang memanggul mayit sampai kuburan, maka pulang dari kuburan kakinya harus dimasukkan ke, sekarang udah nggak ada keren nih. Kalau dulu mah itu ada keren, itu dikasih abu. Sekarang kompor. Ya, ke abunya mana? Udah nggak ada kompor, nggak ada apa, nggak ada abunya. Dulu kalau kecil itu, kalau dari kuburan masukkan kakinya ke keren dulu, ke abu, ya. Katanya nanti tidak kena sawan, bawa sawan dari kuburan. Lah itu kekhurafatan yang tidak ada dalilnya, ya.
Taib. Kata Syekh Albani, wa dhahirul amr yufidul wujub. Zahirnya perintah berarti wajib. Zahirnya. Wa innama lam nakul bihi li haditsain al-mawqufain lahuma hukmur rafa'. Akan tetapi tidaklah kita nukilkan dua hadis itu yang mauquf, tidak ada hukum rafa', artinya tidak diangkat kepada Nabi. Kemudian al-awwal an Ibn Abbas, yang pertama misalnya dari Ibn Abbas, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun. Laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu fa inna mayyitakum laisa binajas fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Ada riwayat yang berseberangan dengan itu, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun. Jadi tidak ada mandi di dalam memandikan mayit di antara kalian. Idza ghasaltumuhu, ketika kalian memandikannya. Fa inna mayyitakum laisa binajas, karena orang yang meninggal di antara kalian itu tidaklah najis. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Maka cukuplah kalian membasuh kedua tangan kalian. Ya. Ini karena ada hadis itu, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga sahih ala syartil Bukhari. Sahih menurut syarat-syarat al-Imam Bukhari, wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan al-Imam Dzahabi menyepakati, mencocoki juga dari pensahihan al-Imam Hakim. Asani, yang kedua, qaul Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kunna naghsilul mayyit faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Kata Ibnu Umar, kami memandikan mayit. Di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak mandi. Nah, ini menunjukkan perbuatan ini di antara kami ada yang tidak mandi, perbuatan para sahabat ridwanullah alaihi ajmain. Sehingga kalau tadi perintah untuk mandi, maka jatuhlah, atau karena dua riwayat ini jadi sharif, membelokkan hukum wajib menjadi mustahab ataupun sunnah gitu. Maka dalam poinnya wa yustahabbu, bukan wa yajibu, tapi wa yustahabbu, dimustahabkan, disunnahkan bagi orang yang memandikan mayit hendaklah mandi. Man ghassala mayitan falyaghtasil. Barang siapa yang mandikan mayit hendaklah mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa memanggulnya hendaklah berwudu. Falyaghtasil ini fi'il amar, akan tetapi memang hukum asal fi'il amar wajib, karena ada dua riwayat ini tadi, sehingga dari amar yang asalnya wajib belok atau turun, hukumnya bukan wajib tapi menjadi mustahab atau sunnah gitu ya. Wallahu a'lam. Seperti perkataan Ibnu Umar, sahabat Nabi, di antara kami ada yang mandi, ada yang tidak. Kalau memang wajib berarti mesti para sahabat akan memahami harus mandi semua gitu. Kemudian juga laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun. Tidak wajib bagi yang memandikan mayit harus mandi. Akan tapi kalau kalian memandikan hendaklah kamu fahasbukum an taghsilu, cukup membasuh kedua tangan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya
perintah Nabi yang fal yaghsilu tadi adalah jatuhnya menjadi mustahab ataupun sunnah bagi yang memandikan mayit, tidak wajib. Baik, ini masalah memandikan mayit. Kemudian poin yang berikutnya di antara masalah dalam memandikan mayit, wala yushra'u ghuslu syahid. Adapun orang yang mati syahid itu tidak disyariatkan untuk dimandikan. Wala yushra' ghuslu syahid, yaitu qatil ma'rakah, syahid yang karena terbunuh di dalam peperangan. Wala ittafaqa annahu kana junuban, meskipun sepakat bahwasanya dia itu tadi junub sebelum perang, belum sempat mandi. Nah, itu meskipun demikian apa? Tidak disyariatkan bagi orang yang terbunuh di medan pertempuran itu dimandikan. Wa fi dzalika ahadits, dalam masalah ini ada beberapa hadis. Pertama, an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adfinuhum fi dimaihim, yakni yauma Uhud, wa lam yaghsilhum. Nabi mengatakan terhadap korban-korban di perang Uhud, adfinuhum fi dimaihim, kamu bungkus, kamu kafani, kamu kubur bersama dengan darah-darah mereka. Fi dimaihim, yakni yauma Uhud, yaitu pada perang Uhud. Walam yaksilhum, dan tidaklah dimandikan. Wa fi riwayah faqala ana syahidun ala haula, saya adalah menyaksikan terhadap mereka-mereka. Lafuhum fi dimaihim, suruh membungkus dengan darah-darah mereka. Fa innahu laisa jirihun yujrah fillahi, maka sesungguhnya tidaklah ada suatu luka yang terluka karena di jalan Allah, illa jaa, kecuali akan datang, wa jurhuhu yaumal qiyamah, lukanya itu di hari kiamat, yadmi, di hari kiamat akan datang kepada Allah, yadmi, masih mengalir darah terus. Launuhu launud dam, warnanya itu bagaikan warna darah. Warihuhu, akan tapi baunya rihul misk, bagaikan bau misk, bau kasturi. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, dan mengesahkan Imam Tirmidzi dalam hadis ini. Baik. Jadi orang yang syahid terbunuh di ma'rakah itu tidak dimandikan, tidak disyariatkan untuk dimandikan. Lah kemarin itu ada syahid kan macam-macam ya. Ini yang tidak dimandikan itu hanya syahid yang qatil, terbunuh di dalam ma'rakah. Kalau yang syahid kemarin ada yang sakit perut, kan juga termasuk syahid. Orang yang meninggal karena busung atau karena tumor di perutnya, nah ini juga dimandikan karena syahidnya itu adalah syahid akhirat, bukan syahid dunia. Hukumnya di dunia tetap dimandikan, akan tapi di akhiratnya insya Allah akan mendapat pahala syahid. Allah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, an Abi Barzah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi maghzalahu fa afa Allah alaihi fa qala li ashabihi hal tafkiduna min ahab. Dalam satu pertempuran dari Abi Barzah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, fa afa Allah alaihi, Allah berikan kemenangan, ghanimah tanpa peperangan. Faqala li ashabihi,
Maka Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, hal tafqiduna min ahad, adakah di antara kalian yang hilang? Qalu na'am, iya. Fulan wa fulan wa fulan. Oh, ternyata apa? Ada yang hilang, fulan disebutkan. Tsumma qal hal tufqiduna min ahadin, mengatakan lagi, adakah di antara kalian yang hilang? Qalu la, oh enggak. Qala lakinni afqid Julaybiban fa'atlubuhu, akan tetapi aku kehilangan Julaybib. Fa'atlubuhu, carilah, fatuliba fil qatla, maka didapatkan dalam dicari dalam orang-orang yang terbunuh. Fawajaduhu ila jambi sab'ah qatalahum. Fawajaduhu, maka didapatkan ila jambin, fawajaduhu ila janabi sab'ah qatalahum. Jadi ada 7 dan ada 1 dia. Thumma qataluh fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawafaqa alaihi faqal, maka setelah Nabi ketemu, kemudian Nabi mengatakan, qatala sab'ah thumma qataluh, dia ini membunuh 7 orang, kemudian dia terbunuh. Hada minni wa ana minhu, dia ini bagian dariku dan aku pun bagian dari dianya. Hada minni wa ana min. Diulang. Qalaha marratain aw thalatha marrat. Nabi mengatakan sampai 2 kali atau 3 kali. Tsumma qala bi dhira'i hakadha basatahuma, kemudian membentangkan dengan diraknya, itu membentangkan kedua tangannya Nabi. Qala fa wada'ahu ala sa'idai, dan meletakkan di atas lengan Nabi. Laisa lahu sarir illa sa'idai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu tidak ada sarir, tidak ada ranjang kecuali kedua lengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa hufira lahu wa wudhi'a fi qabrih, kemudian dikuburkan dan Nabi pun meletakkannya di kuburannya. Walam yadhkur ghusla, dan dari sini tidak menyebut dimandikannya, langsung dari kedua lengan Nabi dan dikuburkan. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang terbunuh di ma'rakah itu tidak disyariatkan untuk dimandikan. Ya. Taib, hadis yang ketiga. An Anasin anna syuhada Uhud lam yughsalu. Dari Anas, beliau mengatakan bahwasanya anna syuhada Uhud lam yughsalu, orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang syahid di perang Uhud tidak dimandikan. Wa dufinu bidimaihim, dan mereka dikuburkan dengan darah-darah mereka. Walam yusalla alaihim, dan juga tidak disolatkan. Tapi kalau masalah disolatkan, ada boleh disolatkan, boleh tidak, tapi tidak harus disolatkan. Walam yusalla alaihim ghairu Hamzah, kecuali Hamzah. Akhrajahu Abu Dawud wa ziyadah walil Hakim. Ya. Ini juga hadis yang sahih menurut syarat Imam Muslim. Yang keempat, hadis yang keempat, an Abdullah bin Zubair fi kisah Uhud, dari Abdullah bin Zubair dalam kisah perang Uhud, wastishhad Handalah ibni Abi Amir, dan yaitu syahidnya Handalah ibnu Abi Amir. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sahibakum
sesungguhnya sahabat kalian itu taghsilu bil malaikah, dimandikan oleh malaikat. Fasa'alu sahibatah, maka mereka pun menanyakan istrinya. Faqalat, maka istrinya mengatakan, kharaja wa huwa junub. Istrinya mengatakan tadi ikut berperang dalam keadaan junub, jadi nggak sempat mandi. Lamma sami'al ha'iyah, ya ketika ada seruan untuk maju perang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidzalika ghassalathu al malaikatu, maka yang demikian dimandikan oleh malaikat. Maka dalam judulnya tadi tidak disyariatkan untuk dimandikan ya, meskipun jelas dia itu dalam keadaan junub, itu pun tidak dimandikan. Nah, akhirnya dimandikan oleh para malaikat. Hadis yang kelima, An Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, usiba Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Usiba artinya terkena musibah atau terbunuhlah Hamzah bin Abdul Muttalib, wa Hamdalah ibnu Rahib, dan juga Hamdalah ibnu Rahib, wa huma junubun, dan dua orang ini dalam keadaan junub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitul malaika tughassilhuma, aku melihat para malaikat memandikan keduanya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Asy-Syaikh Albani menukilkan, wa'lam anna wajhad dalalatal hadis, ketahuilah pendalilan hadis-hadis ini ala adami masyru'iyati, tidak disyariatkannya ghusl syahid al-junub, yaitu dimandikannya orang yang syahid dalam keadaan junub. Huwa ma dzakarahu Syafi'iyah, sebagaimana disebutkan oleh para pengikut madhab Asy-Syafi'iyah wa ghairuhum yang lainnya. Lau kana wajiban, seandainya wajib dimandikan, lama saqata bi ghuslil malaikah, maka tidaklah gugur dengan dimandikannya para malaikat. Wal amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghuslihi li'anna al maqsud minhu ta'abbud la adami. Nah, ini mestinya apa? Beda dengan dalam madhab Asy-Syafi'i. Dalam madhab Asy-Syafi'iyah ya, itu tetap ta'abbudan, jadi memandikan mayit yang dalam keadaan dalam peperangan itu ta'abbud, jadi peribadatan, bukan karena kebersihan. Wallahu ta'ala alam. Selesai masalah memandikan mayit, maka masuk kepada takfin al-mayyit, mengkafani mayit. Mungkin kalau kita cukupkan sekian, insyaallah kita pernah masuk ke bab kain kafan atau mengkafani mayit. Kita teruskan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.